Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas biasanya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi mereka kaum muslim yang menjalankan ibadah puasa pada selama bulan Ramadan ini. Badminton lovers, pekan ini seluruh pandangan mata kita akan tertuju ke turnamen besar Super 1000 BWF World Tour All England, sebuah turnamen yang sangat prestisius dan turnamen tertua di dunia. Kali ini berhadiah total 1.450.000 US dollar. Nah, Indonesia sebagaimana halnya juga negara-negara lain mengirimkan pemain-pemain terbaik dunia, pemain-pemain yang berada di jajaran elit, dan memang ini sebuah pertandingan atau turnamen wajib bagi pemain-pemain yang berada di peringkat 10 besar dunia. Jadi sudah bisa kita pastikan turnamen yang tidak menggunakan babak kualifikasi, jadi langsung babak utama, dan hanya pemain-pemain terbaik di main draw 32 besar dunia yang bisa tampil di turnamen ini. Nah, di tunggal putra saya khusus akan mereview bagaimana kans Jonathan Christie. Mampukah dia menjadi juara kembali, mempertahankan gelar yang direbutnya tahun lalu setelah di final mengalahkan rekan sendiri, Anthony Sinisuka Ginting. Peluang tentu saja tetap terbuka, apalagi pemain-pemain yang berada di deretan 10 besar dunia itu semuanya sudah pernah dikalahkan oleh Jonathan Christie atau Jojo, kecuali untuk skor head to head. Hampir semuanya Jojo unggul kecuali terhadap Viktor Axelsen. Terhadap Viktor Axelsen dia masih tertinggal cukup jauh. Dalam 13 pertemuan, Jojo hanya menang 2 kali. Selebihnya dimenangkan oleh Axelsen. Nah, kemungkinan bisa juga dia bertemu kembali dengan Axelsen di sini di partai final, partai puncak. Tapi sebelum partai puncak tentu saja kita lihat bagaimana perjalanan Jonathan di babak-babak awal. Kalau kita lihat drawing yang sudah beredar di kalangan media dan juga di kalangan atlet, pada babak pertama pada Selasa 11 Maret Jojo akan bertemu dengan pemain dari Malaysia peringkat 24 dunia, sementara Jojo saat ini pekan ini berada di peringkat 2 dunia, Leong Junhao. Sayangnya memang dalam 3 pertemuan Jojo hanya menang sekali terhadap pemain Malaysia ini. Terakhir mereka bertemu di Kumamoto Master bulan November tahun 2024, Jojo kalah. Padahal sebulan sebelumnya Jojo mengalahkan Leong di turnamen Denmark Open maksud saya, turnamen Super 1000 juga. Dan satu lagi kekalahan Jojo dari Leong adalah justru di tanah air, di depan publik Istora, ketika dilangsungkannya Indonesia Open 2024. Nah, kalau kita lihat permainannya, tentu saja Jojo lebih lengkap, lebih matang. Tinggal saja memang bagaimana Jojo bisa konsentrasi, bisa lebih fokus, dan bisa mendahului dalam pengumpulan poin, sehingga tidak dalam kondisi tertekan. Kalau kita lihat selama ini memang Jojo ketika dia selalu tertinggal, selalu juga dia dalam kondisi tertekan dan sulit keluar dari tekanan tersebut. Nah, disinilah dia mesti bisa menjinakkan dan jangan sampai Leong diberi kemenangan 1 game pun, sehingga dia bisa berbalik seperti kekalahan Jojo sebelumnya. Dia bermain dalam 3 game terhadap dengan Leong. Nah, ini kita harapkan Jojo bisa melewati babak pertama dengan baik dan terus melaju ke babak kedua. Di babak kedua dia akan bertemu dengan pemain India Lakshya Sen atau Su Liang dari Cina Taipei. Keduanya akan bertemu di babak pertama. Nah, terhadap 2 pemain ini juga Jojo memiliki head to head yang cukup bagus. Dalam catatan saya terhadap Su Liang dia unggul 3-0 dan terhadap Lakshya Sen dia unggul 4-2. Hanya saja memang
terhadap Lakshya Sen. Pertemuan terakhirnya di Olimpiade Paris, Jojo kalah di situ. Jadi harus diwaspadi kalau memang nanti ketemu dengan Lakshya Sen, pemain dari India yang bermain juga cukup agresif dan cukup taktis di lapangan. Lolos dari situ, kita harapkan Jojo bisa melangkah ke quarter final, ke babak perempat final. Nah, di perempat final ini dia tambah berat lawan yang akan dia hadapi. Salah satunya kemungkinan saya prediksi Li Shifeng dari Cina atau Toma Junior Popov, pemain Prancis berdarah Bulgaria. Nah, terhadap dua pemain tersebut, Jojo pun selalu unggul dalam head to head. Dengan Li Shifeng dia unggul jauh 6-1. Dengan Toma Popov dia juga unggul head to head 4-1. Hanya saja terhadap Toma Popov Junior pada tahun ini di awal tahun di Malaysia Open, Jojo kalah di babak pertama, disingkirkan langsung oleh Toma Popov Junior ini. Nah, ini mudah-mudahan di sini kalau memang ketemu lagi dengan Toma, Jojo bisa lebih sabar lagi bermain dan bisa mencatat kemenangan untuk lolos ke babak berikutnya. Dan terhadap Li Shifeng juga di pertemuan terakhir di kejuaraan turnamen perebutan Piala Thomas di babak final walaupun Indonesia akhirnya Jojo menang terhadap Li Shifeng. Jadi masih punya peluang besar Jojo untuk bisa lolos apabila bertemu dengan kedua pemain tersebut. Nah, di perempat final apabila lolos, selanjutnya lawan yang akan dihadapi Jojo tentu saja saya perkirakan yang berada di pool mereka adalah Si Yuki. Si Yuki pemain nomor 1 dunia dan prestasinya sekarang semakin oke, permainannya semakin mantap pemain dari Cina ini. Dengan catatan Jojo harus lebih tenang menghadapi Si Yuki karena Si Yuki cukup bagus dalam mengubah taktik permainan. Ketika dia sudah ketinggalan angka, dia cukup cepat bisa berpikir ulang untuk bagaimana mengubah permainan dengan serangan-serangannya yang tajam. Tapi terhadap head-to-head-nya sebetulnya Jojo lebih unggul terhadap Si Yuki. Dalam 16 pertemuan, Jojo menang 9 kali dan 7 kalinya dia kalah. Tapi memang di pertemuan terakhir di putaran final BWF World Tour di Cina tahun lalu, Desember 2024, Si Yuki yang mencatat kemenangan. Padahal belum lama, sebulan sebelumnya, Jojo mencatat kemenangan atas Si Yuki di Cina Master, di kandangnya Si Yuki sendiri. Nah, ini pertandingan seru tentu saja kalau kedua pemain ini bermain di babak semifinal dan akan menjadi suguhan menarik bagi publik Utilita Arena di kota Birmingham, Inggris. Kita tahu Si Yuki masih peringkat 1 dunia, menyandang gelar peringkat 1 dunia, dan sekarang Jojo penyandang gelar nomor 2 dunia. Nah, ini pertandingan seru peringkat 1 dan peringkat 2. Itu saya kira kalau dia sampai di semifinal bisa mengalahkan Si Yuki dan dia terus lolos sampai di babak final, kemungkinan ada beberapa pemain yang saya perkirakan akan dihadapi Jojo di situ. Kemungkinan bisa saja di final dia bertemu dengan Viktor Axelsen. Ini berat kalau dia ketemu Viktor Axelsen, memang dari 11 pertemuan Jojo hanya menang 2 kali, 9 kalinya dimenangkan. Maksud saya dari 13 pertemuan Jojo hanya menang 2 kali, 11 kali pertemuan dimenangkan oleh Axelsen. Tapi bisa juga mungkin bisa bertemu dengan Kun Lafut. Di pool bawah tersebut ada Kun Lafut Pietersen, juara dunia 2023, pemain yang mengalahkan Jojo di Indonesia Master bulan Januari lalu. Kita ingat di partai final Jojo kalah dalam permainan 3 game terhadap pemain Thailand ini. Atau salah satu dari pemain terbaik Denmark selain Viktor Axelsen, yaitu Anders Andersen yang saat ini memegang peringkat 3 dunia dan diunggulkan di tempat kedua. Kita harapkan Jojo bisa terus melaju dan peluang itu saya kira ada, asal Jojo bisa bermain konsisten, fokus, dan jangan kehilangan konsentrasi. Itu yang sering mengganggu Jojo ketika dia sudah leading, dia sudah berada di atas angin, tapi kemudian sering
kehilangan fokus. Nah, itu saja dari saya. Saya kira Jojo punya peluang cukup besar untuk mempertahankan gelarnya di Birmingham tahun ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian like dan komennya saya tunggu dari badminton lover semua. Mudah-mudahan Jojo atau nanti pemain lainnya yang tampil di All England ini bisa merebut gelar. Salam badminton.